Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun Pak, tidak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak, kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah Pak, tapi ngaji ini kan tidak ada ijazahnya Pak. Ngaji ini tidak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti, kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham, kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen Pak, misalnya. Atau melamar PNS Pak, dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, ya kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Tidak ada, dicari filosof ono ndak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana tidak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas. Tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya, kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu suntuk terus dalam hidupmu. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Kan banyak orang kritik, alah seneng-seneng setelah lulus wisuda sumpek lagi loh. Memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need, ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru.
Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentarang. Ketika dia ngomong, hidup ini berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkret. Mungkret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal yang tidak esensial, karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta kan itu, akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat, nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Maka ini polanya. Nah, dari asumsi-asumsi itu terjunlah nanti Maslow melakukan penelitian terhadap manusia, kebutuhannya, dan dorongan-dorongan hidupnya. Maslow meneliti, yang pertama sebenarnya dia ngeritik psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu gimana sih? Psikoanalisis itu neliti manusia kok dalam hal penyimpangannya. Orang-orang yang tidak waras, orang-orang stres, orang-orang sakit, yang tidak bisa menggambarkan manusia yang benar. Ya yang diteliti orang waras dong. Nah itu kritiknya Maslow pada psikoanalisis. Psikoanalisis itu kan mengejar-ngejar wawasan-wawasan bawah sadar masa lalu yang sekarang membuat orang jadi semacam ini. Itu kan orang-orang sakit atau orang menyimpang. Oke, nanti di awal-awal perilaku yang diteliti oleh Maslow, sebenarnya dia di lembaga penelitiannya itu ada monyet-monyet. Ya kalian tidak usah tersinggung. Karena ya dalam hal tertentu kan kita memang mirip. Perilakunya, wajahnya mungkin paling dekat. Ya, kamu akui atau tidak kan kita itu kan konstruksi tulangnya, konstruksi wajahnya kan paling mirip kalau sama monyet. Dibandingkan sama hewan yang lain loh. Kamu harus jujur itu. Kamu dibandingkan opolah situ, kadal, opo nyamuk, opo anu kan tidak terlalu mirip. Tapi kalau sama monyet kan kita masih kayak kembar-kembar dikit gitu. Ya kalau tidak percaya kamu boleh berkaca. Nanti kan kelihatan gambarnya. Oke, setelah itu dia neliti 2 sahabat dekatnya. Dan kemudian ambil sampel 10 orang yang tidak dikenal. Terus dia menelaah biografi, tulisan-tulisan tentang orang-orang besar, dan menginterview orang-orang penting yang masih hidup.
Nanti dia di banyak bukunya menceritakan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Lincoln yang terkenal, Lincoln ini presiden ke-16. Presiden Amerika yang dikenal dengan pembebasan budaknya. Presiden Amerika pertama yang tewas ditembak, tewas dibunuh. Kalau Jefferson kan terkenal dengan deklarasi kemerdekaan Amerika. Presiden Amerika ketiga. Ada juga Einstein. Ini orang-orang penting yang diteliti psikologinya oleh Maslow. Jadi ini proyek penelitiannya diawali dari monyet, nanti sampai meneliti orang besar seperti Einstein, Lincoln, Jefferson. Cara berpikirnya, akhirnya itu ada way of thinkingnya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan itu sebenarnya berjenjang, bertingkat. Jadi bertingkat itu maksudnya apa? Ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya itu contohnya, kebutuhan lapar dan kebutuhan haus. Lapar dan haus itu diakui atau tidak, lebih penting kebutuhan haus. Misalnya kamu kelaparan dan kehausan, yang kamu dulukan ketika sama ada air, sama ada makanan, pasti kamu minum dulu. Orang bisa tahan tidak makan lebih lama daripada tahan tidak minum. Berarti minum lebih penting daripada makan. Wong sekarang makanan bisa diminum. Kan ada itu kan iklannya anak kecil-kecil itu, makan minuman bergizi. Nah, bingung kamu membaca iklan itu ya, makan kok minuman itu loh. Tapi memang kebutuhan minum itu lebih penting jauh daripada kebutuhan makan. Nanti ada di atas lagi misalnya kebutuhan seks. Seks itu tidak lebih penting dari makan. Kamu bisa enggak melakukan seks berbulan-bulan, bertahun-tahun, buktinya kan ya kalian yang jomblo itu. Tapi kalau enggak makan enggak bisa, meskipun kamu jomblo itu tetap butuh makan. Jadi rankingnya dia di bawah makan. Ada di situ di atas air ada enggak Pak? Ada udara. Ya kan? Misalnya kamu kehausan tapi terus mulutmu dibekep orang, nggak bisa bernafas, itu kan kamu milih minum dulu atau milih nafas dulu? Ya kan kamu milih bernafas dulu, nyawa apa urusannya? Lu minum juga urusannya nyawa, tapi dia rankingnya bernafas dulu, minum, terus makan, mungkin seks, mungkin tidur, mungkin yang lain. Kalau seks sama tidur istirahat penting mana? Jadi kan terus kamu ranking, mending tidur Pak. Karena kalau seks itu kan seks tidak apa-apa, tapi kalau tidak tidur pontang-panting kita. Nah, berarti rankingnya berarti tidur aja lebih enak tidur kan berarti daripada seks. Itu jenjang. Jadi cara berpikirnya nanti semacam ini Maslow itu. Oh, kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar sampai nanti tambah naik jadi semakin tinggi. Dan akhirnya keluarlah teori ini. Ini kan terkenal sekali, level-level hierarki kebutuhan manusia. Dari yang paling dasar, paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Jangan dikira saya ngomong paling rendah itu paling tidak penting loh ya. Justru yang paling penting itu yang rendah. Yang di atas bisa ditunda, tapi yang di bawah tidak bisa. Biasanya itu berjenjang, urut-urutan. Untuk bisa memenuhi level lebih atas, yang bawah harus terpenuhi dulu. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Naik satu level kebutuhan keselamatan dan keamanan,
Naik satu level lagi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Naik satu level lagi kebutuhan akan harga diri tadi. Dan naik paling puncak kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berjenjang. Fisik harus duluan, iya. Makan, minum. Makanya kalau ada orang ngomong, alah urusan perut aja kok dipikir sampai segitunya. Loh, perut itu paling dasar. Kalau perutnya ndak beres, kamu ndak akan bahas keamanan, keselamatan, rasa cinta apalagi. Ya kan? Harga diri, aktualisasi ndak, sudah nggak nyampe ke sana. Orang yang lapar itu membahayakan. Kenapa dia ndak peduli lagi keselamatan, nggak peduli cinta kasih, harga diri, apalagi aktualisasi diri, yang penting iso mangan sih. Karena itu paling dasar. Yo kayak tadi lo, yo makan. Yo nanti ada yang lebih penting lagi minum. Lebih penting lagi bernafas. Jadi kalau sudah urusan bernafas kan kamu nggak mikir cinta kasih, nggak mikir harga diri. Yang penting iso ambekan sih, Pak. Makanya banyak orang bilang kesehatan itu nomor satu. Ya, karena kesehatan itu kan urusan fisik sebenarnya. Kamu tidak boleh ngomong, alah Pak itu materi, fisik itu tidak penting. Iya, tapi kalau kamu sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Secanggih apapun teori filsafatmu tentang cinta, tentang aktualisasi diri. Lah, kalau kamu greges, kalau kamu sedang pusing, kalau kamu sedang mencret juga kan tidak penting lagi itu. Jadi ranking, bereskan dulu yang bawah, jangan ujuk-ujuk ke atas. Ujuk-ujuk Pak, saya ingin mengaktualisasi diri sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi makannya juga harus dipenuhi. Urusan minum dipenuhi, urusan seksnya dipenuhi. Kalau tidak nanti bahaya. Orang menganggapmu sudah sangat tinggi, ternyata ya kamu masih sibuk memenuhi kebutuhan seks, memenuhi kebutuhan makan. Jadi penuhi dulu yang bawah-bawah sampai atas. Oke. Bahwa Pak saya masih mikir pekerjaan, Pak saya masih mikir istri, Pak wajar kamu masih ada di level-level bawah. Tidak usah kesusu, saya ingin jadi filosof Pak, jadi wali Pak, jadi murah. Kalau yang bawah belum terjamin, kalau kamu jujuk ke atas, nanti tidak balance hidupmu, kacau. Karena kebutuhan ini berjenjang. Kamu kesusu jadi wali, nanti diundang orang ceramah, tidak disangoni nesu-nesu. Nggak ada uang sakunya, kamu marah-marah. Kenapa kok kamu marah? Karena kamu butuh uang. Kenapa? Untuk makan, Pak. Ya, kamu masih ngurus yang bawah kok. Pikiranmu kan masih di level bawah. Penuhi dulu yang bawah, baru ke atas.